Ini hadisnya namanya athar ya, karena bercerita tentang sahabat. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya, ini di zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah ya, sepeninggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Abu Bakar, beliau dijuluki Khalifatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, penggantinya Rasul. Berkata kepada siapa? Li Umar radhiyallahu anhu, berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, kedua-duanya ini adalah sahabat terdekat, sahabat paling utama, sekaligus dua-duanya ini adalah mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar mertua dari Rasulullah karena memiliki putri Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidina Umar mertuanya Rasulullah karena memiliki anak Siti Hafsah radhiyallahu anha. Ya. Ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan ini Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Intaliq bina. Ya, pergilah bersama kami. Ya, ini bahasa Arab mengandung makna ajakan. Ya, kalau bahasa kita, yuk pergi yuk gitu. Intaliq bina, pergilah bersama kami ila Ummi Aiman radhiyallahu anha, ke rumahnya Ummu Aiman radhiyallahu anha. Nazuruha, kita mengunjunginya Ummi Aiman, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, sebagaimana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, mengunjungi beliau ya. Falamma intahaya ilaiha, maka tatkala intahaya wasala, sampai mereka berdua ya. Intahaya artinya habis ya, makna harfiahnya artinya habis, artinya selesai perjalanannya sampai di rumahnya Ummu Aiman. Bakat ya, ini bukan bakat dalam bahasa Indonesia ya. Bakat dalam bahasa Indonesia itu artinya ya, talent ya. Indonesia mencari bakat ya. Bakat di sini dari bakat ya, bakat tabki ya, karena ada muannasnya, ta'ut ta'nisnya, jadi menangis ya. Siapa? Ummu Aiman. Faqala laha, faqala, maka berkata keduanya laha kepada Ummu Aiman, ma yubkiki, apa yang membuatmu menangis? Amma ta'lamina, tidakkah engkau ketahui wahai Ummu Aiman ya, annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu khairun, lebih baik, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata Ummu Aiman, inni la abki, sungguhnya saya tidak menangis, anni la a'lamu, bahwa saya tidak tahu, annama indallahi ta'ala, bahwa apa yang ada di sisi Allah Ta'ala khairun, lebih baik, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
lebih baik bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin akan tetapi abki, saya menangis, ya, alasannya annal wahya qad inqata'a, bahwa sungguhnya wahyu itu telah terputus minas samai, dari langit. Ya, karena kalau Rasulullah udah wafat, udah nggak ada wahyu lagi. Ya, karena wahyu itu hanya untuk para nabi, wala nabiyya ba'dahu. Ya, fahayyajat huma, maka mengguncang, ya, Ummu Aiman huma kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, alal bukai, ya, atas tangisan. Jadi mengguncangkan, ya, sampai menangis itu berdua. Faja'ala, maka, ya, menjadi, ya, ja'ala ini artinya mulai, ya bekiyani, menangis berdua mereka itu, ma'aha, bersama Ummu Aiman. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ceritanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, sepeninggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita pergi ke rumah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Siapa Ummu Aiman itu? Ummu Aiman adalah maulatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulatu kalau perempuan, kalau laki-laki namanya maula. Ya. Maula, tapi nggak ada naknya. Kalau maulana, santri. Ya. Maula. Ya. Maula ini salah satu keajaiban daripada bahasa Arab, karena maula itu bisa berarti budak, bisa berarti tuan. Jadi dua sisi yang bertentangan namanya satu. Maula, ya, kayak Qur'un dalam bahasa Quran, ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak itu menunggu selama iddahnya 3 quru. Quru ini jamak daripada Qur'un. Qur'un ini maknanya bisa suci, bisa haid. Jadi kan bertentangan tuh, suci dan haid bertentangan. Tapi lafadznya sama-sama Qur'un. Sama kayak maula ini. Ada tuan, ada budak, tapi sama-sama maula. Ya. Kalau kita menyebut Allah maulana, ya, itu artinya junjungan kita, Allah Subhanahu. Tapi bedanya, kalau maula itu budaknya udah dimerdekakan. Kalau abdun itu atau amatun perempuan, budaknya belum merdeka. Jadi kalau maula itu artinya budaknya sudah merdeka. Ummu Aiman ini adalah orang yang sangat istimewa di dalam hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau adalah Barkah atau Barokah. Barokah binti Sa'labah. Beliau ini seorang yang berasal dari Habasyah. Ya. Jadi beliau ini Habasyiyah, ya, seorang yang berasal dari Habasyah. Habasyah itu mana? Habasyah itu sekarang namanya Ethiopia. Namanya apa? Ethiopia. Yang orangnya putih-putih itu, ya. Orangnya putih-putih. Di Ethiopia. Benar nggak? Ya.
Ya kan kalau di foto apa klise itu yang hitam jadi putih kan, ya. Yang putih jadi hitam. Ya kalau kamu kan di foto mukanya jadi hitam, rambutnya jadi putih, terbalik. Jadi kalau fotonya orang Habasyah jadi putih semua, memang putih-putih semua. Inilah banyak budak-budak berasal dari Habasyah, ya, yang rajanya pernah menampung kaum muslimin yang hijrah pertama kali, yaitu Raja Najasyi. Ya, di sana negerinya Nasrani, ya. Dan akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Nah, si Ummu Aiman ini awalnya adalah budaknya Abdul Muthalib. Budaknya siapa? Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib wafat, maka diwariskan. Ya, budak itu diwariskan, karena budak itu kayak harta. Ya, warisannya kepada Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Abdullah wafat, ya, Rasulullah dalam kandungan, maka Ummu Aiman ikut dengan Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Sayyidah Aminah, ya, pergi bersama Ummu Aiman ziarah ke kota Yathrib, dulu belum kota Madinah. Jadi keluarganya Siti Aminah itu, Sayyidah Aminah itu banyak di Yathrib. Jadi ketika Rasulullah nanti hijrah ke Madinah, itu seperti pulang kampung, banyak keluarga juga di sana, keturunan dari sana. Nah, pulang dari Madinah, ya, Rasulullah waktu itu umur 6 tahun, beliau wafat di tengah jalan di daerah namanya Abwa. Sayyidah Aminah meninggal. Ya. Rasulullah jadi yatim piatu umur 6 tahun. Masya Allah, beratnya kayak apa ya? Masih lahir nggak pernah lihat bapaknya, karena begitu lahir bapaknya sudah meninggal. Ya, apalagi zaman dulu nggak ada foto, jadi nggak tahu bapaknya kayak apa. Sampai umur 6 tahun ibunya yang wafat. Coba, berat. Bahkan ada syair yaitu yang mirip-mirip dengan syair yang diucapkan oleh Sayyidah Aminah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidah Aminah ini sudah tahu bahwa Rasulullah ini akan menjadi nabi akhir zaman, ya, karena beliau merasakan sendiri bagaimana proses persalinan Rasulullah, bahkan dari mulai sebelum hari kelahiran. Silakan baca di kitab Maulidnya. Sampai bidannya saja adalah dua wanita suci yang bernama Siti Maryam dan Siti Asia, istrinya Fir'aun yang beriman. Itu datang khusus jadi bidan kelahirannya Rasul bersama para bidadari. Ya. Dan banyak keajaiban yang dialami oleh Siti Aminah dan tanda-tanda, ya, begitu istimewa pada diri, ya, Rasulullah SAW waktu kecil, ya. Nah, begitu Siti Sayyidah Aminah wafat, maka Rasulullah diasuh, ya, dalam pengasuhan Ummu Aiman. Ya, meskipun secara resmi ketika Rasulullah wafat, ibunya wafat, ya, diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Jadi Sayyidina Abdullah meninggal sebelum Abdul Muthalib. Nah, kemudian 2 tahun Rasulullah di bawah Abdul Muthalib, wafatlah Sayyidina Abdul Muthalib. Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Jadi Ummu Aiman ini mengiringi Rasulullah dari masih
kecil sekali, dari masih kecil sekali. Bahkan beliau yang merawat, ya, perhatikan, ya, sampai besar, sampai Rasulullah besar, maka Ummu Aiman ikut dengan Rasulullah. Jadi kayak ibu asuh, ibu asuh. Dan akhirnya oleh Rasulullah dimerdekakan Ummu Aiman ini, dimerdekakan. Kemudian setelah merdeka dinikahkan dengan siapa? Dengan siapa? Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Zaid itu dikawinkan dengan Zainab binti Jahash. Tapi Zainab ini anak orang terpandang, cantik, ya, menikah dengan Zaid bin Harithah, orang biasa miskin. Tapi karena yang minta Rasulullah, Zainab mau. Tapi dasar perkawinan itu memang tidak selevel. Ya. Kalau istrinya lebih kaya, suaminya orang biasa. Makanya dalam pernikahan itu ada istilah namanya kufu atau kafaah. Ya. Kafaah itu artinya selevel, jangan maksa. Ya. Suaminya nggak punya apa-apa, pengen punya istri anak konglomerat, kebanting. Ya. Yang ada jadi supirnya mertua. Ya. Ya, Udin, anterin. Ya, anterin mama. Jadi supir sana sini, ya. Nggak punya apa-apa, duitnya semua ditanggung mertua, ya udah jadi supir deh. Nggak sekupu jadinya. Maka Zaid setelah menikah pun cerai antara Zaid bin Harithah dengan Zainab. Zainab, Siti Sayyidah Zainab inilah kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah antara Zaid bin Harithah dan Siti Zainab dengan Rasulullah SAW, ya, sering dikutip dalam pembahasan tentang bab yang namanya at-tabanni, yaitu menganak asuh atau anak angkat. Karena dalam kebiasaan jahiliyah, bapak angkat itu atau anak angkat itu pakai nama bapak angkatnya. Makanya dulu sempat disebut Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian dikoreksi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak pernah menjadikan anak angkat itu sebagai anak sendiri. Karena di zaman jahiliyah, anak angkat itu bisa pakai nama bapak angkatnya, binnya, bisa juga dapat warisan daripada bapak angkat. Tapi ketika hukum Islam datang, itu dihapus. Rasulullah mengawini Siti Zainab sebagai bukti bahwa anak angkat itu tidak masalah, bahwa jandanya pun boleh dikawini oleh bapak angkatnya, karena tidak ada hubungan hukum sama sekali antara anak angkat dengan bapak angkat. Tidak dapat warisan, tidak boleh menisbatkan nasab, tidak termasuk juga aurat antara, ya, keluarganya bapak angkat dengan anak angkat, nggak boleh. Bapak angkat punya anak perempuan, anak angkat laki-laki nggak boleh sembarangan lihat auratnya, karena bukan saudara perempuan kandung. Ya, tetap aja ajnabiyah, karena boleh dikawini oleh dia. Anak angkat boleh mengawini anaknya bapak angkat, boleh, karena nggak ada hubungan apa-apa. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menikahi Siti Zainab. Ya. Makanya Siti Zainab selalu berbangga-bangga di antara para istrinya Nabi yang mengatakan bahwa akulah yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma qadahuma Zaidun, ya.
falamma qadaha Zaidul watara zawwajnakaha. Nah, gitu. Di dalam Quran itu seperti itu. Ketika Zaid sudah menjalin hubungan suami istri dengan Zainab, zawwajnakaha, kami menikahkan kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Zainab. Jadi Allah yang memerintahkan untuk mengawini. Ya, supaya apa? Supaya pupus anggapan bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat itu ada hubungan hukum. Tidak ada sama sekali. Nggak boleh dapat warisan, nggak boleh nasab, nggak boleh apa saja. Paham ya? Nah, maka ketika Ummu Aiman dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, beliau ya dinikahkan dengan Zaid, sudah cerai dengan Zainab, maka Zaid dinikahkan dengan Ummu Aiman, seorang janda yang udah tua. Ya. Dari Ummu Aiman lahirlah seorang putra yang namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah putra hasil perkawinan, yaitu Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Jadi Ummu Aiman ini ibu daripada Usamah bin. Makanya kenapa Usamah bin Zaid, Sayyidina Usamah bin Zaid ini meskipun masih muda tapi kesayangan Rasulullah SAW. Bahkan beliau dengan usia yang sangat muda sudah diberikan kepercayaan menjadi pemimpin pasukan perang yang disebut dengan Jaishu Usamah, ya, di mana di dalam barisan Jaishu Usamah itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, sahabat-sahabat gede ada semua di sini. Tapi panglimanya dalam peperangan itu adalah Usamah bin Zaid. Maka ada ungkapan Usamah bin Zaid itu sebagai amiruna, pemimpin kami. Ya. Nanti pada pembahasan tentang dari mana istilah Amirul Mukminin ada pembahasan tentang ini. Ya, nanti saja pada waktunya. Jadi Usamah ini memang dekat dengan Rasulullah. Karena apa? Karena putranya Zaid. Zaid juga dekat dengan Rasulullah. Gitu. Jadi memang orang dekat sekali. Bahkan kalau sahabat itu nggak berani ngomong kepada Rasulullah, nitip omongannya kepada siapa? Kepada Sayyidina Usamah. Tolong dong ngomong sama Rasulullah begini. Gitu. Ya karena sahabat itu begitu takzimnya kepada Rasulullah, tidak berani ngomong di depannya. Nah, Ummu Aiman ini ya, itu tadi nazuruha, kata Sayyidina Abu Bakar, kita kunjungi Ummu Aiman kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Rasulullah juga suka mengunjungi Ummu Aiman. Ya. Begitu Rasulullah udah jadi nabi pun Rasulullah masih suka datang ke rumah Ummu Aiman. Bahkan dikatakan Ummu Aiman ini ya, bisa ngomelin Rasulullah. Kalau bahasa kita ngomelin. Ngomongnya nadanya ada tinggi kayak ibu kepada anak. Karena memang Rasulullah memperlakukan Sayyidatuna Ummu Aiman ini seperti anaknya, seperti ibunya sendiri. Ya Rasulullah dari kecil kan gak punya ibu. Jadi Ummu Aiman ini seperti ibu angkatnya beliau. Makanya Ummu Aiman sama Rasulullah tuh berani ngomelin. Kamu ya, begitu kalau bahasa kita gitu ya. Kamu begini. Itu cuma Ummu Aiman yang berani kepada Rasul. Dan Rasulullah senang-senang saja. Kenapa? Menganggap itu sebagai ibunya. Ya, beliau mengatakan apa? Ummu Aiman ummi. Ya, Ummu Aiman
ummi. Rasulullah mengatakan gitu. Ya. Jadi bisa ngomelin, bisa marahin Rasulullah, ya. Ummu Aiman seperti itu. Ummu Aiman ummi, kata Nabi. Ummu Aiman itu seperti ibuku. Jadi dihormati sekali oleh Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar pengen ziarah juga kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini wafat setelah Rasulullah jarak 5 bulan. Jadi Rasulullah wafat, kemudian 5 bulan Ummu Aiman juga wafat. Jadi benarlah ini di zamannya Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Ya. Nah, ketika mereka datang, Ummu Aiman tiba-tiba nangis. Kata beliau berdua, Ummu Aiman kenapa nangis? Bukankah Rasulullah sekarang sudah, ya, annama indallahi khairul li Rasulillah. Rasulullah sekarang udah enak, bahasa kita begitu. Rasulullah di surga, mulia, dekat dengan Allah. Udah lepas dari urusan dunia ini. Ya karena walal akhiratu khairun wa abqa. Rasulullah itu udah di alam akhirat, sudah dikubur, udah di alam akhirat, pindah alam. Ya sudah lebih enak daripada di dunia ini. Kenapa engkau nangis? Nah, kata Ummu Aiman, saya nangis itu bukan karena saya nggak tahu bahwa Rasulullah sekarang sudah lebih baik keadaannya dibanding waktu sekarang. Tapi saya menangis karena ketika wafatnya Rasulullah berarti wahyu sudah selesai, wahyu sudah terputus. Nah, begitu mendengar wahyu sudah terputus, maka justru Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang bergetar. Iya benar juga. Waduh, ya, karena salah satu min alamatis sa'ah, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah wafatu Rasulullah sallallahu alaihi. Tanda kiamat yang pertama adalah wafatnya Rasulullah. Jadi takut semua. Jadi sekarang gantian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang nangis sesenggukan, ya, bersama-sama dengan Ummu Aiman. Nah, ini kisah bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menziarahi orang-orang soleh, ya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, fil hadisi jawazul bukai huznan ala firaqis shalihin wal ashab. Hadis ini menunjukkan boleh nangis untuk menunjukkan rasa sedih, ya, berduka karena wafatnya orang soleh atau sahabat-sahabat yang dekat dengan kita. Boleh nangis. Bukan kita tidak merelakan kepergiannya, tapi bahwa kepergiannya itu, ya, menghilangkan kebaikan, satu kebaikan yang hilang. Apalagi ulama, orang soleh, ulama, dikatakan dalam hadis mautul alim sulmatun fil Islam, ya, mautnya, kematian orang alim itu sulmatun, besar, ya, bolong, lobang di dalam Islam, ya. La yusaddu, la tusaddu, tidak bisa ditambel bolongnya ini. Jadi ibarat panci bolong, ibarat perahu lobang. Itu matinya orang alim. Semakin banyak orang alim, semakin banyak lobang. Kira-kira kalau perahu banyak lobangnya tenggelam nggak? Celaka. Maka dibilang kalau ada orang alim wafat bolong di dalam Islam, berarti agama ini dalam bahaya. Kenapa? Orang-orang yang mengerti, menguasai ilmu agama ini wafat. Maka kita boleh menangisi, ya, kepergiannya. Dan demikianlah, ya, man lam yahzan bi mautil alim
fahuwa munafiq. Barang siapa yang nggak sedih kalau ada orang alim mati, itu tandanya dia orang munafik. Kalau orang bener pasti sedih. Kenapa? Agama ini dalam bahaya, ya, karena semakin banyak lobang-lobang di dalam agama ini. Ya kayak di zaman sekarang, ulamanya makin sedikit, orang bodohnya makin banyak. Ya, akhirnya orang bodoh jadi ustaz, orang bodoh jadi al-mukarram, ya, nggak ngerti hukumnya istinja, ceramah agama. Padahal cebok saja belum ngerti, mandi junub saja mungkin belum ngerti. Ada kayak gitu. Baru masuk Islam kemarin jadi mubalik. Akhirnya ngomongnya isinya sampah, sumpah serapah, caci maki. Dia karena belum belajar agama, belum belajar akhlak, belum belajar bagaimana dakwahnya Rasulullah. Tapi sudah dikasih panggung cerah, hancur, ya. Maka makin banyak orang alim yang wafat, bisa berbahaya. Nah, cara nambelnya gimana? Cara nambelnya kita berusaha supaya banyak lahir lagi ulama-ulama yang baru yang meneruskan tradisi ulama sebelumnya. Cuman ulama ini kan nggak bisa lahir kayak sarjana. Kalau sarjana cukup daftar di kampus, ya, belajar 4 tahun, bikin skripsi, lulus sarjana. Jadi dalam 1 tahun bisa ribuan sarjana. Tapi dalam 1 tahun belum tentu ada satu ulama yang lahir. Karena ulama itu lahir melalui proses penempaan yang besar. Maka rugilah, ya, kalau kita sampai ditinggal oleh para ulama. Kemarin pandemi kita ditinggal ulama lebih dari 1000 ulama wafat. Bayangkan, COVID, ya, 1000 ulama wafat.